Saya sudah Abang, baca tadi Abang tadi sebut Lukas berapa? Lukas 22, Lukas berapa? 68. Lukas 2. 68, 69. Ya, silakan baca. Nah, Ya. di situ dikatakan orang Ya. imam bertanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak Elohim? Di 67, 68-nya dikatakan apa? Apalagi artinya gunanya aku menjawab dan apalagi artinya aku bertanya. Mulai sekarang, Yesus anak manusia sudah duduk di atas, di sebelah kanan Elohim. Berarti yang disidang, yang disalib ini bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Coba ulangi Bang, Abang coba bisa ulang ayatnya di dalam Lukas 22 ayat 67 sampai 68. Saya ingin dengarkan lagi Bang. Coba. Ya. Di dalil itu, imam-imam bertanya kepada dia, apakah engkau Baca dong. Saya sudah hafal itu, Ibu. Intinya seperti itu. Ya, silakan. Apakah kita engkau mulai dari 67 dulu. Apakah Mulai engkau dari 67, ya, silakan. Mesias? Sabar Ibu, sabar. Jangan ganggu. Nanti Ibu baca. Itu kewajiban Anda. Itu kitab Anda. Tenang. Teman-teman tenang di bawah ya, tenang. Kenapa? Anda tinggal luruskan kalau saya salah. Ya. Mulai panik ya teman-teman. Sayang, menutupi kepanikan dengan cara begini. Mulai panik. Saya mulai tidak panik. Mulai Tidak panik. ya. Mulai panik Coba, ya. coba ulangi. Mulai panik Ayat Ibu ini. 67 sampai dengan 68. Coba. Ibu mengajarin saya Silakan, Bible. 67 sampai Ibu mengajarin 68, saya silakan. Bible. Ibu mau ngajarin saya Bible. Ibu malu ya, malu kayaknya ya. Abang sudah belajar Bible. Iya, saya belajar Bible. Makanya saya katakan saya Abang sudah baca belajar Bible data-data itu. Nah, sudah. Iya. Silakan baca. Terus Ya, silakan Bang. sekalipun aku mengatakan Jadi, kepada ayat yang kamu, 67 namun kamu tidak akan percaya. Itu kata Yesus. Meskipun aku mengatakan kepadamu, Ya. namun kamu tidak akan percaya. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Ya. Orang ini. Dan sekalipun aku bertanya kepadamu, ya kamu tidak akan menjawab. Kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Jadi yang bicara ini siapa di bumi? Yang bicara ini siapa? Ya. Yang bicara ini siapa? Bu? Saya bertanya sama siapa anak manusia itu? Yesus. Yesus kan? Yesus katanya sudah Ya. duduk di atas, di sebelah kanan. Terus yang bicara ini siapa? Yesus juga. Berarti ada dua Yesus. Ada dua Yesus, Ibu. Bagaimana maksudnya ada dua Yesus? Lah kan Yesus yang Bagaimana bicara. maksudnya? Menurut pandangan orang Kristen, yang di sidang ini Yesus. Sedangkan imam kepala bertanya, Ya. apa engkau Mesias? Jawab orang ini, mulai sekarang si Mesias sudah duduk di atas. Berarti aku ini siapa? Perhatikan dulu ya. Berarti aku ini siapa? 63 ya. 63. Mundur aja di satu. Iya. Tiga itu Yesus. Iya, Dengarkan dulu saya. Ya. Silakan. Yesus diperhadapkan di Mahkamah Agama di ayat yang ke-63 dan orang-orang menahan Yesus, mengolok-olok dia yang memukulinya. Ya, jadi yang diperhadapkan di Mahkamah Agama ini siapa? Bukan Yesus. Pengantar tulisan Anda, kitab Anda, Lukas itu ditulis tahun berapa? Lukas ditulis setelah kejadian. Baca dulu dari ayat-ayat dari atas. Lukas Abang baca dari mulai ayat 63. Lukas Abang mulai baca dari ayat 63. Yesus itu. Di situ kan ada judul perikopnya, Bang. Memang Supaya sudah kita dianggap tahu Yesus. alur cerita. Memang sudah dianggap Yesus. Nah. Tidak mungkin dianggap bukan Yesus oleh orang Kristen. Penulisnya pun demikian. Ingat, Lukas mencatat dengan melakukan penelitian. Bukan saksi mata Lukas ini. Dia melakukan penelitian dan tulisannya itu dituliskan di atas tahun 50. Berarti sudah 30 tahun, 20 tahunan lebih. Sudah kejadian baru dia menulis. Dari hasil penelitian. Jadi orang yang dikira Yesus, ya ditulis Yesus lah di situ. Jadi kita kembali.
Nah, jadi kita kembali ke ayat yang ke-68. Ayat yang ke-68. Ya, dari Apa yang ayat dikatakan? 67 tadi kan Abang membahas tadi ini ya. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami, Ya. jawab Yesus. Jawab Yesus. Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu Tidak akan percaya. Jadi Mahkamah Agama ini, Mahkamah Agama ini, dia ingin membuktikan, kalau memang kamu Mesias, bilang kalau kamu Mesias. Oke. Seperti itu. KJT ya. Tetapi Yesus tidak mau menyampaikan. Gini bang, biar tidak kita gagal paham dengan ayat ini, saya akan membacakan dari mulai ayat yang pertama, ya bang ya. Yesus dihadapkan Dari nomor 1. Mahkamah. Yesus. Dari nomor 1 Anda mau baca. Dari Lukas 22 ayat 63 sampai kita mentok ke ayat 68. Oke. Ya. Boleh, silakan. Ya. 69. Jangan tenang. Ya, boleh sampai 69, boleh nggak apa-apa. Ya, di sini Yesus dihadapkan Mahkamah Agama ayat 63, dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan memukulinya. Di ayat yang ke-64, mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapa yang memukul engkau. Lalu di ayat yang ke-65, dan banyak lagi hujatan yang diucapkan mereka kepadanya. Nya itu menunjuk kepada Yesus, oknum yang pertama, di ayat 63, dan orang-orang yang menahan Yesus. Itu ya. Lalu yang ke ayat-ayat yang ke-65, dan banyak lagi hujatan yang diucapkan mereka kepadanya. Nya itu menunjuk kepada di ayat yang ke-63. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala ahli Taurat, lalu mereka menghadapkan dia ke Mahkamah Agama. Jadi pada saat waktu siang, para imam-imam dan ahli-ahli Taurat ini, mereka semuanya berkumpul untuk menghadapkan dia. Dia itu menunjuk kepada Yesus di ayat yang ke-63. Menunjuk kepada Yesus untuk menghakimi dia. Untuk menghakimi dia, di hadapan Mahkamah Agama. Lalu 67, di ayat yang ke-67, katanya ini menunjuk kepada ayat yang ke-66, Bang. Ayat 67 ini katanya ini menunjuk kepada ayat ke-66. Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jadi yang bertanya ini, jikalau engkau Mesias, ini adalah para imam-imam dan para ahli Taurat dan juga orang Yahudi. Lalu Yesus jawab, Bang. Yesus jawab, perhatikan baik-baik, Bang. Perhatikan baik-baik. Katanya, jikalau engkau Mesias, katakanlah kepada kami. Lalu dijawab oleh Yesus, Bang. Sekalipun aku, perhatikan baik-baik, Bang, aku itu huruf A besar itu menunjuk kepada Yesus sendiri. Mengatakan kepada kamu, namun kamu tidak percaya. Lalu di ayat yang ke-68, dan sekalipun aku itu menunjuk kepada Yesus yang hendak dihakimi, bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Lalu di ayat yang ke-69, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Lalu di ayat yang ke-70, kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Perhatikan di ayat yang ke-70, Bang. Perhatikan di ayat yang ke-70, kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Di situ ada tanda tanya, Bang. Ada tanda tanya, ada tanda kutip. Jadi gini, kalau kita belajar Bible, Bang, Abang harus perhatikan oknum pertama, oknum kedua. Abang harus perhatikan setiap tanda tanya, koma. Itu yang harus diperhatikan ya, Bang.